Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikannya beribu-ribu nikmat yang bahkan apabila lautan pun dijadikan tinta untuk menuliskannya, maka itu tak akan pernah cukup untuk mengungkapkannya. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ibu Dr. Hapni Laila Siregar. Dan yang saya banggakan seluruh teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik ceramah mengenai yuk berhijab. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa kabar wahai teman-teman muslimahku? Bagaimana dengan keadaan hari-hari kalian? Dan bagaimana pula dengan kepribadian kalian? Apakah sudah lebih baik dari kemarin? Atau bahkan lebih buruk daripada kemarin? Berhijab. Berhijab merupakan kata yang memiliki makna penting bagi kita sebagai seorang wanita muslimah. Berhijab berasal dari kata hijab yang merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti penutup. Lantas, apakah pakaian yang telah menutup dapat dikatakan dengan hijab? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya hingga ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenali dan tidak mudah diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat diketahui tentang kewajiban berhijab bagi seorang muslimah dan aturan pakaian dalam berhijab bagi seorang muslimah. Wahai sahabat muslimah, berhijab bukan hanya tentang mengenakan pakaian yang tertutup, tapi menggunakan pakaian yang mampu menutupi lekuk tubuhmu, lebih longgar dari badanmu dan tidak menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihatmu. Ada kisah yang menceritakan tentang hijab ini. Yang pertama, kisah dari seorang imam di masjid di Prancis yang ditanyakan oleh seorang wanita. "Wahai imam, mengapa Allah memerintahkan wanita-wanita muslimah untuk berhijab?" Kemudian imam tersebut menjawab dengan mengibaratkan dua buah permen, di mana satu permennya tertutup dan satu permen lagi terbuka. Kemudian imam masjid tersebut memberikan pertanyaan kepada si wanita, "Jika aku memberikanmu pilihan, maka permen manakah yang akan engkau pilih?" Dan wanita tersebut menjawab, "Permen yang tertutup." Kemudian imam tersebut bertanya kembali, "Mengapa?" Dan wanita tersebut menjawab, "Karena permen yang tertutup lebih bersih dan lebih terjaga." Dan imam tersebut pun berkata, "Itulah jawaban atas pertanyaan. Seperti itulah wanita yang berhijab." Masya Allah sekali bukan? Ketika kita berhijab, maka kita akan lebih terjaga. Ketika kita berhijab, maka kita akan lebih dihargai. Lantas hal apa yang membuat kita enggan untuk menggunakan hijab? Ada satu kisah lagi dari seorang wanita muslimah yang mendapatkan pernyataan bahwa berhijab itu hal yang primitif. Berhijab itu keterbelakangan. Berhijab itu ketinggalan zaman. Dan wanita muslimah yang cerdas ini pun menjawab, "Sesungguhnya manusia-manusia pada zaman purba itu telanjang. Karena perkembangan yang melewati berbagai macam zaman dan perkembangan pemikiran manusia, maka mulailah memakai pakaian hingga apa yang aku pakai sekarang. Dan apa yang aku pakai sekarang adalah puncak tertinggi dari pemikiran manusia. Adapun buka-bukaan merupakan keterbelakangan dan kemunduran pemikiran manusia." Maka seperti yang kita ketahui, ketika kita tidak malu menunjukkan aurat kita, ketika kita memamerkan aurat kita, maka kita adalah orang-orang yang mengalami kemunduran pemikiran dan ketertinggalan zaman. Wahai sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, berhijab bukanlah perkara yang sepele. Berhijab bukanlah perkara yang tidak penting, yang semata-mata nanti dululah berhijab, hijabin dulu hatinya.
nanti aja lah, yang penting kan udah ngelakuin sholat, yang penting kan udah berbuat baik. Tidak seperti itu. Berhijab adalah cara Allah untuk memuliakan seorang wanita, cara Allah untuk membuat wanita dihargai, cara Allah untuk membuat wanita dihormati, cara Allah untuk membuat wanita tidak dipandang remeh. Karena itulah Allah atur cara berpakaian kita, Allah atur pakaian yang pantas untuk kita kenakan. Karena apa? Karena Allah memuliakan wanita-wanita muslimah. Wahai sahabat muslimah, hanya ada 3 syarat yang diperbolehkan oleh seorang wanita untuk tidak mengenakan hijab. Yang pertama, bukan Islam. Yang kedua, belum baligh. Dan yang ketiga, gila. Lantas apakah kita termasuk ke dalam 3 golongan di atas? Tentu kita adalah wanita yang telah baligh. Tentu kita adalah wanita yang Islam. Lantas apakah kita dapat digolongkan sebagai orang yang gila ketika kita tidak mengenakannya? Wahai sahabat-sahabat muslimah, berhijrah, berubahlah. Ketika saat ini belum mengenakannya, cobalah untuk menggunakannya. Yang telah menggunakannya, cobalah untuk istiqomah dan tetap terus memperbaikinya. Wahai sahabat-sahabat muslimah, ada banyak manfaat yang dapat kita peroleh ketika berhijab. Namun, ada pula syarat yang harus dilakukan oleh seorang wanita muslimah ketika dia telah berhijab. Yang pertama, gunakanlah pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, jangan gunakan pakaian yang tipis atau ketat atau yang mampu membuat lekuk tubuh kita terlihat. Yang ketiga, berpakailah sebagai untuk pelindung, bukan untuk berhias. Gunakanlah pakaian yang tidak terlalu mencolok, yang tidak terlalu menggunakan hiasan-hiasan, karena ditakutkan menjadi tabaruj. Yang ketiga, gunakanlah pakaian yang tidak menyerupai laki-laki atau non-muslim, karena Rasulullah SAW melaknat hal tersebut. Yang keempat, jangan gunakan wangi-wangian yang terlalu berlebihan ketika kita berhijab, karena yang ditakutkan ketika kita melewati segerombolan orang, segerombolan kelompok, maka wangi-wangian kita tersebut tercium oleh mereka dan dapat menimbulkan syahwat bagi mereka. Maka gunakanlah wangi-wangian tersebut seperlunya saja, sepantasnya saja, tidak yang berlebih-lebihan. Wahai wanita-wanita muslimah, dari aturan-aturan tersebut, karena adanya manfaat, karena ketakutan Allah ketika kita melakukannya itu akan menjadi dosa, maka Allah atur. Dan dengan Allah atur, Allah berikan manfaat bagi kita ketika kita menggunakannya. Adapun manfaat ketika kita memakai hijab adalah identitas kita sebagai seorang muslimah dapat mudah dikenali. Kita menjadi lebih terjaga, terhindar dari tangan-tangan nakal atau jahil, mendapatkan pahala, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dipertemukan dengan lingkungan-lingkungan yang baik, ditenangkan hati kita, dijaga kesehatan fisik kita, dijaga kesehatan jiwa kita. Lantas hal apa lagi yang membuat kita untuk terus menunda-nunda kita untuk menggunakan hijab? Kita tidak pernah tahu akan umur, kita tidak pernah tahu akan sampai kapan kita hidup. Apakah kita masih sibuk untuk terus-terusan mengejar pujian dunia? Mengapa kita tidak untuk mencoba mendekatkan diri terhadap sang pemilik dunia? Wahai sahabat-sahabat muslimahku, berubahlah, berhijablah. Dengan engkau berhijab, maka hatimu akan senantiasa mengikuti kebaikan itu. Dan berhijablah, karena engkau tak pernah tahu kapan engkau mati. Tutuplah auratmu sebelum kain kafan yang menutupi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.